warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Septi. Bu Septi hari ini tapi bukan mau murojaah menghafal surat teman-teman, tapi karena hari ini itu hari Rabu, tanggal 10 bulan Maret teman-teman, tahun 2021. Nah, bertepatan teman-teman, besok itu hari Isra Mi'raj. Nah, besok teman-teman libur ya. Nah, tapi Septi ya mau sirah dulu. Sirahnya tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Siapa yang mau mendengar cerita? Oke, didengarkan ya teman-teman. Nah, siapa yang tahu Isra Mi'raj itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke, terima kasih. Bu Septi akan kasih tahu ya teman-teman. Teman-teman, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad teman-teman. Nabi Muhammad itu Nabi kita semua. Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naiklah ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Nah, buraq itu teman-teman kendaraan yang disiapkan oleh Allah dari surga untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Nah, begitu teman-teman pengertiannya Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad itu gak hanya mulus teman-teman, tapi juga digoda dengan setan. Nah, sebelum diajak naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu digoda setan teman-teman. Nah, setan itu teman-teman membawakan minuman khamr. Khamr itu minuman keras teman-teman, dan juga susu. Nah, kemudian kira-kira Nabi Muhammad pilih yang mana ya teman-teman? Nah, betul, karena Nabi Muhammad itu orangnya baik, orangnya solih, jadi Nabi Muhammad memilih minuman yang sehat, yaitu susu. Nah, Nabi Muhammad alhamdulillah tidak tergoda dengan setan teman-teman. Setan maunya supaya Nabi Muhammad minum khamr, tapi Nabi Muhammad nggak tergoda. Nabi Muhammad malah memilih minum susu yang sehat dan baik. Nah, itu. Kemudian teman-teman, naiklah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengendarai buraq. Ketaprak gitu teman-teman. Nah, naiklah ke pintu langit yang pertama. Diketoklah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mengetok pintu langit yang pertama teman-teman. Langit itu juga pintu. Langit itu nanti ada 7 tingkatan teman-teman. Nah, kebetulan masih di langit yang pertama teman-teman. Malaikat mengetuklah pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Kemudian pintu langit terbuka. Riek. Kemudian pintu langit itu bertanya. Nah, karena semua itu ciptaannya Allah dan Allah yang menggerakkan, akhirnya pintu langit itu bertanya, "Hai, siapakah engkau?" kata langit di pintu langit yang pertama. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Aku malaikat Jibril." Nah, kemudian tanya lagi yang pintu langit yang pertama, "Siapa yang sedang bersamamu, wahai malaikat Jibril?" "Ini yang bersamaku adalah Muhammad SAW," kata malaikat Jibril. Kemudian tanya lagi pintu langit yang pertama, "Apakah dia sudah diutus?" Kemudian malaikat Jibril juga menjawab, "Iya, dia sudah diutus oleh Rabbku." Tanya teman-teman. Nah, kemudian naiklah di langit pertama itu, akhirnya sudah dibukakan pintu kan sama langit yang pertama, masuk teman-teman. Kemudian perjalanan itu di pintu langit yang pertama bertemulah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ada di langit
yang pertama, teman-teman. Kemudian Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Di situ Nabi Adam mendoakan kebaikan kepada malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Kemudian dengan menaiki buraq, naiklah lagi satu tingkatan, di pintu langit yang kedua. Di pintu langit yang kedua juga malaikat Jibril mengetok pintu lagi. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah, kemudian pintu langitnya buka, kriek. Waalaikumsalam. Pintu langit yang kedua bertanya, teman-teman, siapakah engkau? Malaikat Jibril menjawab, aku adalah malaikat Jibril. Kemudian pintu langit yang kedua bertanya lagi, siapakah yang sedang bersamamu? Malaikat Jibril, dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata malaikat Jibril. Kemudian teman-teman, sudah dibuka, masuklah malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad itu ke ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua, teman-teman, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad dalam perjalanannya ketemu Nabi Isa, teman-teman. Di situ bertemu Nabi Isa. Nabi Isa juga mendoakan kebaikan untuk malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad. Setelah itu dilanjutkan lagi perjalanan, naik lagi sambil mengendarai buraq dengan malaikat Jibril. Naiklah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ke pintu yang ketiga, pintu langit yang ketiga. Diketuklah pintu langit yang ketiga itu, teman-teman. Tok tok tok, assalamualaikum. Buka lagi, kriek. Waalaikumsalam. Ditanya lagi, teman-teman. Malaikat Jibril itu setiap mau naik pintu langit, mau buka pintu langit itu ditanya lagi sama pintu langit yang ketiga ini, siapakah engkau? Nah, kemudian malaikat Jibril menjawab, aku adalah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril menjawab. Kemudian pintu langit yang ketiga bertanya lagi, siapakah yang sedang bersamamu, wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya lagi, apakah dia sudah diutus? Tanya pintu langit yang ketiga. Kata malaikat Jibril menjawab, iya, dia sudah diutus. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan. Pintu langit yang ketiga dibuka, jalan, bertemu nih Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril dalam perjalanan di langit ketiga. Itu bertemu dengan Nabi Yusuf, teman-teman. Nabi Yusuf itu orangnya sangat tampan. Nah, terpesona. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad terpesona dengan tampanan Nabi Yusuf. Kemudian ketemu Nabi Yusuf di langit yang ketiga pun, Nabi Yusuf juga mendoakan yang kebaikan bagi Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril. Setelah itu perjalanan lagi naik, buraq itu perjalanan cepat, teman-teman. Wus gitu. Sampailah di pintu langit yang keempat. Begitu pula di pintu langit yang keempat, teman-teman, dibuka, kriek, ditanya lagi, siapakah kamu? Tapi pintu langit yang keempat, malaikat Jibril menjawab, aku adalah malaikat Jibril. Kemudian tanya lagi pintu langit yang keempat, siapakah yang ada bersamamu, wahai malaikat Jibril? Menjawab lagi malaikat Jibril, dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanya lagi pintu langit yang keempat, apakah dia sudah diutus? Jawab malaikat Jibril, iya, dia sudah diutus. Jalan, di langit yang keempat, teman-teman, Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris. Nah, Nabi Idris, teman-teman.
Di situ Nabi Idris juga mendoakan kebaikan untuk malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Wus, naiklah di pintu langit yang kelima. Pintu langit yang kelima, teman-teman. Langit itu kan ada 7 pintu. Sekarang Nabi Muhammad itu sudah sampai di pintu langit yang kelima. Ketuklah pintu langit yang kelima oleh malaikat Jibril. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dibuka sama pintu langit. Pintu langitnya buka. Kriek. Tanya lagi itu pintu langit yang kelima. Siapakah kamu? Nah, malaikat Jibril menjawab, aku adalah malaikat Jibril. Itu teman-teman. Kemudian tanya lagi pintu langit yang kelima. Wahai malaikat Jibril, siapakah yang sedang bersamamu? Nah, malaikat Jibril menjawab, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Tanya lagi pintu langit yang kelima. Apakah dia sudah diutus? Jawab malaikat Jibril, iya, dia sudah diutus. Itu teman-teman. Kemudian di pintu langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sudah bertemu dengan Nabi Harun di pintu langit yang kelima. Buruknya jalan lagi cepat. Wush! Gitu teman-teman. Nah, sampailah di pintu langit yang keenam. Sudah mau selesai nih teman-teman. Tapi belum, tunggu. Nah, sekarang sampai yang keenam, pintu langit yang keenam. Malaikat Jibril mengetuk lagi. Tok tok tok. Buka, riek. Assalamualaikum. Tanya lagi teman-teman. Sampai langit ke-7 pun malaikat Jibril itu ditanya terus sama pintu langit. Siapakah kamu? Nah, pintu langit yang keenam dijawablah sama malaikat Jibril. Aku malaikat Jibril, katanya. Jawab malaikat Jibril. Kemudian ditanya lagi sama pintu langit yang keenam. Siapakah yang ada sedang bersamamu? Kata pintu langit yang keenam. Malaikat Jibril menjawab teman-teman. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus pintu langit yang keenam tanya lagi, apakah dia diutus? Kemudian malaikat Jibril menjawab, iya, dia sudah diutus. Kemudian di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Ketika di langit keenam, nah itu bertemu dengan Nabi Musa. Itu teman-teman. Kemudian jalan lagi buruknya cepet tuh. Wush, sampailah pintu langit yang terakhir yaitu ke-7 teman-teman. Pintu langit yang ke-7, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga membuka pintu lagi. Malaikat Jibril tok tok tok. Assalamualaikum. Dibukalah pintu langit yang ke-7. Kriek. Kemudian teman-teman, malaikat Jibril ditanya lagi oleh pintu langit yang ke-7. Siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, aku adalah malaikat Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang ada sedang bersamamu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya lagi pintu langit yang ke-7, apakah dia sudah diutus? Kemudian malaikat Jibril menjawab, iya, dia diutus. Nah, terus sampai langit ke-7 teman-teman, itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, di situ sampailah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Allah teman-teman. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sholatlah kamu 50 waktu dalam sehari.
Kemudian turun ke Nabi Musa. Ditanyai oleh Nabi Musa, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu, wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menjawab pertanyaan dari Nabi Musa. Allah telah memerintahkan aku untuk sholat 50 waktu kepada umatku. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu untuk meminta keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup, kata Nabi Musa, teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi ke Allah, ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan, ya Allah, umatku tidak akan sanggup kalau melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Kemudian oleh Allah dikurangi lagi 5 waktu, jadi 45 waktu, teman-teman. Nah, setelah itu Nabi Muhammad turun lagi, teman-teman, ke Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu? Tuhanku memerintahkan sholat 45 waktu dalam sehari, wahai Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 45 waktu. Mintalah keringanan kepada Tuhanmu, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi ke Allah, Sidratul Muntaha. Wahai Allah, ya Rabb, umatku tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 45 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi kepada Nabi Musa, tanya lagi, balik lagi, meminta keringanan sama Allah, turun lagi. Akhirnya, teman-teman, sampai Allah itu memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk sholat 5 waktu, teman-teman. Dari 50 waktu, dipotong lagi Allah 5 waktu lagi, dipotong lagi 5 waktu lagi, dipotong lagi 5 waktu lagi. Akhirnya dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Nah, sholatnya tinggal 5 waktu. Nah, itu, teman-teman, perjalanannya Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari bumi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk sholat 5 waktu. Sholat berapa waktu, teman-teman? Sholatnya 5 waktu. Gitu, teman-teman, ceritanya Isra Mi'raj. Hikmahnya, teman-teman, dari perjalanan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril yang diantarkan buruk ke Sidratul Muntaha itu, kita sebagai umatnya harus bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Coba sebutkan, teman-teman, 5 waktu itu apa saja sholatnya? Pertama, hebat, subuh. Yang kedua, habis subuh apa, teman-teman? Zuhur, hebat. Yang ketiga, asar, pinter. Yang keempat, sholat maghrib, hebat. Yang terakhir 5, yaitu sholat isya, sholat 5 waktu. Begitu ya, teman-teman, cerita hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf atas segala khilaf. Kebenaran hanyalah datangnya dari Allah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.